Indonesia, senang sekali berjumpa dengan Anda pada kesempatan ini. Tutorial kali ini saya akan mencoba membahas yaitu mengenai Object Oriented Programming (OOP) yang sederhana yang diterapkan di dalam JavaScript. Oke, kita langsung saja. Kita klik My Computer, kemudian kita ke drive kerja kita. Saya memilih drive D untuk drive kerja saya, yaitu di Services. Mungkin Anda memilih drive C untuk drive kerja Anda, itu sah-sah saja. Saya memilih D, Services, Sum, Htdocs, JS dasar, dan saya buatkan sebuah folder bernama 10. Kemudian di dalam folder ini saya buatkan folder baru lagi bernama JS sebagai tempat menyimpan file-file JavaScript. Oke, baru kita menjalankan editor pengkodian. Saya menggunakan Sublime Text. Oke, kita arahkan ke folder 10 tadi, folder JS dasar, di Htdocs JS dasar 10, select folder. Oke, ini dia yang Sublime Text belakang kita matikan. Kemudian saya buat file baru, new file, dan saya simpan dengan nama. Kita arahkan dulu ke folder kerja kita, Sum, Htdocs, JS dasar 10. Saya beri nama index.html. Kemudian saya buat file baru lagi, dan saya beri nama object.js. Lalu saya buat dua file JavaScript, saya buat kembali, dan saya beri nama, dan satu tempat berada di folder JS dengan object.js, dan saya beri nama hitung.js. Oke, kita ke index.html, kita ketik komponen dasar HTML-nya dengan cara kurung siku html, baru enter. Bagian yang merah ini kita hapus, kita Ctrl S. Kemudian kita arahkan file index.html untuk mengenal JavaScript-nya dengan cara script type text JavaScript src, yaitu file yang pertama object.js. Ini object.js di dalam folder JS object.js. Kemudian kita masuk ke script yang kedua yang bernama hitung.js. Ini tinggal kita tukar hitung.js. Kemudian kita lengkapi di sini dengan komponen-komponen HTML lainnya. Kita buat paragraf baru saja, p/p, itu bilangan A. Kita buat input teks dan ID-nya txt_a. Kita tutup, kita copy ini, bilangan B, dan ini input keduanya kita beri nama ID txtb. Kemudian kita buat button, kemudian kita kenakan event onClick yang nantinya akan menjalankan fungsi hitung. Fungsi hitung nanti kita akan buat di hitung.js. Oke, kita beri captionnya proses. Kemudian kita buat di sini sebuah paragraf baru. Oke, dan kita beri di dalamnya div ID, kita beri ID, div tambah tuh. Nah, sebelum div tambah ini kita buat sebuah kalimat hasil penjumlahan titik 2. Oke, kemudian di sini hasil pengurangan, dan kita beri di sini div-nya div
kurang. Kemudian di sini hasil perkalian div kali, ID-nya kita buat di sini div kali, dan yang terakhir hasil pembagian, di sini div bagi. Oke, kita kontrol S dulu. Oke, skenario-nya begini. Ketika nanti kita klikkan bilangan di TXTA dan kemudian di TXTB, lalu kita mengklik button ini yang bernama yang dikenai event on click ini, dan menjalankan fungsi hitung yang berada di hitung.js. Nah, setelah di dalam fungsi hitung.js ini nantinya akan aktif sebuah objek yang diturunkan dari objek di sini di objek.js, yang nantinya melakukan, di mana objeknya akan melakukan beberapa perhitungan seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, hasil penjumlahan akan diletakkan di div tambah di sini, hasil pengurangan akan diletakkan di div kurang di sini, dan hasil kali di sini, hasil bagi di sini. Oke, sekarang kita lebih dahulu menyelesaikan object oriented programming kita, yaitu di object.js. Oke, nah, bagaimana membuat function yang ber-OOP di JavaScript seperti ini? Pembuatannya sama seperti membuat function. Function kita beri nama perhitungan. Oke, seperti biasa kurung awal. Nah, kemudian kita akan membuat properti. Properti objek ini biasa ditulis seperti ini. This NA sama dengan 0. Oke. This NB sama dengan 0. Nah, ini namanya properti. Oke, ada dua properti di dalam. Sekarang kita buat fungsi, metode. Nah, metodenya seperti ini. This isi nilai. Nah, inilah metode. Tanda metodenya bentuknya seperti ini. Function V1, V2. Oke, artinya ini menandakan metode. Oke, maksud metode isi nilai ini adalah mengambil nilai V1, V2 dan kemudian mengisinya di sini, di dua properti ini. Jadi, this NA sama dengan parse integer nilai dari V1. Kemudian, this NB sama dengan parse integer dari nilai V2. Oke. Nah, dengan ini maka nilai V1 ini dipindahkan ke dalam NA ini. Nilai V2-nya dipindahkan ke dalam NB dengan dua perintah ini. Sekarang kita masuk ke metode yang kedua, namanya metode tambah. Function. Nah, kita buatkan sebuah hasil var, variabel baru namanya hasil tambah. Hasil tambah sama dengan, nah, dua properti ini kita tambahkan, itu this NA plus this NB. Nah, di mana nantinya this NA dan this NB adalah lebih dulu diisi dengan metode ini, isi nilai. Oke, nah, kemudian hasil tambahnya di return, hasil tambah.
Kemudian kita masuk ke metode ketiga, this kurang sama dengan function. Sebenarnya ini mirip semua. Oke, kita copy aja nih. Hasil kurang. Hasil kurang adalah this NA kurang this NB. Dan hasil kurang di return. Oke, nah kita kecilkan hurufnya sebentar. Oke, agar muat di layar. Oke, yang ketiga, this kali sama dengan function kita copy lagi karena mirip semua. Ini adalah hasil perkalian. Jadi di sini variabelnya hasil kali this NA bintang this NB. Ini adalah perkalian dan hasil kali akan di return sekali. Kemudian yang terakhir adalah hasil bagi this bagi sama dengan function. Kemudian var hasil bagi sama dengan this NA dibagi this NB. Return hasil bagi. Oke. Ini dia objek kita sudah selesai. Objek kita bernama perhitungan. Sekarang kita akan menggunakan objek perhitungan ini di Hitung.js. Kita ke indeks HTML dulu dan kita lihat ketika button ini diklik, on click akan menjalankan fungsi hitung. Oke, kita buat fungsi hitungnya di Hitung.js. Function hitung adalah pertama dibacanya dulu nilainya var temp A, temp B, temp A sama dengan dokumen get element by ID txt A value. Oke, temp A ini dia membaca txt A. Kemudian kita copy ini dan ini kita buat temp B, dokumen get element by ID txt B. Oke, txt B yang ini dia. Oke, kemudian inilah dia cara mengaktifkan objek oriented ini. Var P sama dengan new perhitungan. Oke, inilah dia. Perhitungan ini adalah berada di objek.js. Inilah dia objek orientednya yang bernama perhitungan. Kita aktifkan objek baru bernama P berdasarkan objek perhitungan ini. Kemudian kita aktifkan P. Fungsi pertama adalah isi nilai. Isi nilai. Apa parameter inputnya adalah P1, P2. P1 ini kita buatkan dari temp A dan P2-nya temp B. Kemudian setelah isi nilai maka diadakan proses tambah. Oke, dan proses tambah itu kita tampilkan di hasilnya di div tambah. Maka dokumen get element by ID div tambah inner HTML sama dengan P tambah, dan P tambahnya huruf kecil nih semua ya, tambah. Oke, kita simpan dulu dengan Ctrl S.
kita coba di Google Chrome kita, localhost /js dasar / berapa tadi foldernya? 10. Oke, misalnya kita buat di sini 6, di sini 3. Oke, ternyata berhasil. Jadi perintah ini, dokumen get element by div tambah adalah menjalankan perintah p tambah, yaitu menambahkan 6 tambah 3, 9. Selanjutnya kita copy aja ini semua. 2, 3, 4. Ya, ada 4. Div tambah, div kurang, p kurang, kemudian div kali, di sini p kali, benar p kali? Oh ya, ini dia p kali. Kemudian div bagi. Oh iya, div bagi. Benar div bagi? Ya, betul. Div bagi. Sini dia div bagi, sini bagi. Oke, kita coba lagi, kita ke browser Chrome. Kita masukkan 10, kita masukkan 5, proses 10 tambah 5 hasil penjumlahan 15, 10 kurang 5 adalah 5, 10 kali 5 adalah 50, benar, dan 10 bagi 5 adalah 2. Ternyata objek kita benar-benar sudah jalan semua. Jadi inilah dia objek sederhana yang bisa saya kemukakan kepada rekan-rekan semua, dan ini cara memakainya. Demikianlah tutorial kali ini, rekan-rekan Mitra Coder Indonesia, dan kita akan berjumpa lagi di tutorial JavaScript selanjutnya. Sampai jumpa.